Halo, selamat datang di channel Kebun Soles. Dalam video kali ini, saya akan memberi tip yang sangat sederhana buat teman-teman semua. Bagaimana cara merawat stroberi yang ditanam secara vertikultur. Ini sangat cocok bagi teman-teman yang waktunya sangat sedikit untuk melakukan perawatan tanaman, karena penyiraman yang dilakukan itu sangat sederhana dan sangat efektif. Jadi satu tiang ini yang berisi beberapa pohon dapat disiram hanya dalam sekali penyiraman saja. Dalam merawat vertikultur stroberi sebenarnya ada 3 kunci pokok ya. Ada 3 tip yang sangat penting ya. Yang pertama adalah kita harus melakukan penyiraman. Yang kedua, kita harus melakukan pruning atau pemotongan daun-daun yang tua ya. Ini akan kita potong. Terus yang ketiga, kita harus melakukan pruning juga tapi sulur. Kalau kita ingin fokus kepada pembuahan, berarti kita harus membuang sulur yang ada. Jadi nutrisi yang ada di dalam media ini semua tersalurkan kepada buah. Dari 3 tip yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya ada satu tambahan ya. Kita perlu memberikan siraman pada daun dengan sprayer, tapi ini boleh dilakukan tidak rutin. Misalnya maksudnya tidak terlalu sering ya. Misalnya kita bisa lakukan seminggu, bahkan satu minggu lebih nggak masalah ya. Atau mungkin sebenarnya untuk penyiraman daun pakai sprayer itu tidak terlalu sangat krusial ya. Yang paling penting adalah kita lakukan penyiraman, kita lakukan pruning daun maupun sulur. Itu sudah sangat cukup untuk merawat stroberi apabila kita terlalu sibuk, apabila kita mempunyai waktu yang sangat sedikit. Nah, bagaimana cara melakukan perawatan secara detailnya? Mari kita lihat video selanjutnya. Untuk penyiraman sendiri, saya menggunakan tempat kurang lebih ini berisi 2 liter cairan ya. Jadi terserah cairannya mau dikasih pupuk atau air biasa. Tetapi satu yang pasti, dalam 1 hari untuk ketinggian vertikultur kurang lebih 130 cm itu membutuhkan air kurang lebih 2 liter. Jadi setiap hari harus kita isi air ini sebanyak kurang lebih 2 liter ya. Ini cukup untuk memberikan air dan nutrisi kepada stroberi yang ada di tiang ini. Jadi penyiramannya seperti ini. Kita akan isikan air saja ya. Ini warnanya agak kecoklatan karena saya menggunakan POC ya. Jadi di sini saya buat semacam drip ya. Mungkin saya bisa dekatkan seperti ini. Ini kenapa saya menggunakan ini, karena nanti kalau misalnya mentok di pipa ini tidak tersumbat. Tapi sebenarnya kita cukup memberi lubang saja menggunakan paku, tidak masalah ya. Yang penting air bisa mengalir, tetapi tidak langsung habis gitu. 2 liter ini tidak langsung habis ya. Jadi habisnya perlahan. Air di sini cukup untuk mengairi dalam 1 hari ya. Jadi setiap hari kita harus mengisi air ini, entah itu menggunakan POC atau air biasa, atau kita juga bisa menggunakan nutrisi yang lain. Misalnya tidak menggunakan pupuk organik ya, kita bisa menggunakan pupuk sintetis. Itu kita cukup isikan di sini saja, tidak perlu menyiram satu-satu. Jadi di sini memang sangat simpel ya dalam melakukan penyiraman, karena kita hanya cukup mengisi tempat ini untuk 1 hari saja. Tips saya yang kedua, kita akan melakukan pruning atau pemotongan daun-daun yang tua seperti ini. Jadi untuk setiap pohon kira-kira kita akan menyisakan 4 atau 5 daun ya. Jadi untuk yang tua kita akan potong ya. Daun yang tua akan kita potong.
Tips saya yang ketiga adalah kita akan melakukan pruning atau pemotongan sulur. Kenapa sulur dipotong? Kita akan fokus kepada pembuahan. Jadi sulur yang ada seperti ini, karena ini calon anakan, sehingga nutrisinya bisa masuk ke sulur, makanya kita harus buang kalau kita akan fokus ke pembuahan. Sebagai tip tambahan yang seperti saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan penyemprotan daun ya. Sebenarnya tujuan penyemprotan ini terlebih kepada stroberi yang umurnya sudah di atas 3 bulan. Tujuannya adalah kita bisa memberikan pupuk perangsang bunga ya, karena 3 bulan sejak tanam sebenarnya stroberi itu siap untuk berbuah. Agar buahnya bisa lebat, bunganya bisa lebat, kita bisa memberikan pupuk nutrisi perangsang buah ya. Kita bisa lakukan seperti ini. Saat melakukan pemberian pupuk perangsang bunga atau buah, sebaiknya dilakukan sebelum jam 9 pagi, karena saat jam 9 pagi sebenarnya stomata daun itu terbuka ya. Jadi biasanya kalau sudah melewati jam 9 pagi dia akan menutup kembali. Jadi akan efektif apabila kita memberikan perangsangan pupuk ya melalui bunga, itu sebaiknya dilakukan sebelum jam 9 pagi. Demikianlah video singkat saya yang sangat sederhana, tip yang sangat sederhana bagaimana cara merawat stroberi yang ditanam secara vertikultur. Jadi sekali lagi saya sampaikan lagi bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan penyiraman ya. Di sini penyiraman sangat efektif karena kita hanya sekali melakukan penyiraman. Yang kedua, kita melakukan pruning atau pemotongan daun yang tua. Dan yang ketiga adalah kita melakukan pruning untuk sulur. Dan satu lagi sebagai tips tambahan, apabila kita ingin melakukan perangsangan bunga atau buah, kita bisa melakukan melalui penyemprotan daun seperti yang saya lakukan tadi. Demikianlah video singkat saya. Semoga video yang sangat singkat ini bisa menginspirasi teman-teman semua, terlebih teman-teman yang menyukai tanaman stroberi. Jangan lupa like dan subscribe video saya apabila video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.